Perkenalkan, saya Irena Maria Permata Putri dengan NIM H0222-066. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan mengenai praktikum rancangan percobaan tahun 2024. Dengan soal seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok Dylan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, bahan organik, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Terdapat 36 sampel pengamatan. Nah, ini merupakan data data yang akan digunakan dan dimasukkan pada SPSS, SPSS, dan RStudio. Pertama kita menggunakan SPSS terlebih dahulu. Oke, tipe filenya kita ubah menjadi Excel, kemudian ini. Oke, oke, selanjutnya, oke, klik OK. Untuk tipe ulangannya kita ubah menjadi string. String terus KTK dan tinggi tanamannya diubah menjadi numerik. Selanjutnya untuk uh, desimalnya, yang KTK dan tinggi tanamannya kita jadikan 2 desimalnya. Kemudian untuk measure-nya yang KTK dan tinggi tanamannya menjadi sekian. Oke, oke. Selanjutnya kita view-nya di sini KTK dan tinggi tanamannya hilang ya. Jadi itu kita copy paste saja dari Excel saja. Oke, oke, oke. Lepas copy. Oke, kita paste ke SPSS-nya. Oke, kita clicking, kita copy ke sini. Oke, sudah. Oke, selanjutnya, bentar. Ya, sudah. Selanjutnya ke analysis. General model yang univariate. Untuk dependent variabelnya, masukkan KTK. Untuk fix faktornya ada ulangan, khusus pupuk, dan kelator. Kemudian untuk modelnya, ada ulangan, dosis pupuk, kelator, dan juga kombinasi antara dosis pupuk dan kelator. Oke. Selanjutnya untuk post-nya ada dosis pupuk dan kelator. Untuk equivalence-nya ini dicek dan selanjutnya udah. Oke. Ini ya. Pada dependent variable KTK ini diketahui bahwa ulangannya itu dengan signifikasinya 0,939. 0,939 ini berarti bahwa lebih dari 0,05 yang berarti bahwa ulangan ini tidak signifikan. Hal ini malah menjelaskan bahwa uh, ulangan yang dipakai itu sudah benar. Karena ulangan tidak. Nah, selanjutnya pada dosis pupuknya, dosis pupuk menghasilkan signifikasi 0,501 yang berarti bahwa
lebih dari 0,05. Kalkulator juga lebih dari 0,05 yaitu 0,475 yang berarti bahwa dosis pupuk dan kalkulator ini tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap KTK. Kemudian untuk kombinasi antara dosis pupuk dan kelator ini, dosis pupuk dan kelator menghasilkan signifikasi 0,011, yang berarti bahwa ini kurang dari 0,05. Berarti kombinasi antara dosis pupuk dan kelator itu signifikan berpengaruh terhadap KTK. Selanjutnya, yang KTK ini, yang dankan ini, kita bahwa dosis pupuk ini hanya memiliki satu subset saja, atau subset A saja. Eh, Selanjutnya untuk angkelator juga hanya memiliki satu subset saja, atau subset A saja. Berarti ini tidak berbeda nyata. Selanjutnya kita ke selanjutnya analis lagi, terus ini general linear model lagi, univariate. Kemudian ini dikeluarkan yang ulangan dosis dan kelatornya, kemudian dimasukkan yang kombinasi Govex. Untuk modelnya dua kombinasi. Oke. Untuk prosedurnya juga kombinasi. Ini sudah kan? Oke. 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 Sebentar. Oke. Nah, untuk kombinasinya, signifikasi kombinasinya adalah 0,026. Bahwa ini kurang dari 0,05 berarti signifikan atau berpengaruh ya dengan terdapat tiga subset, yaitu subset 1, 2, 3. Kita bisa disebut sebagai subset ABC. Pada kombinasi P0K0 eh, dengan subset A, P1K2 dengan subset AB, P2K1 dengan subset ABC, P1K0 dengan subset ABC, P1K1 ABC, P2K2 BC, P2K0 BC, dan P0K1 C. Kemudian selanjutnya, oh, kemudian menulis lagi terus korelasi KTK di tanaman, terus oke. Em, Korelasi ini diketahui bahwa signifikasinya adalah 0,150 atau lebih besar dari 0,05, berarti tidak signifikan ya. Tidak signifikan dengan persen korelasinya itu adalah minus 0,245 baik KTK maupun tinggi tanaman. Berarti KTK dan tinggi tanaman ini tidak tidak signifikan atau tidak berkorelasi. Kemudian selanjutnya ada selanjutnya ada regresi. Udah, scatter. Satu yang simpel scatter. Oke.
Untuk y-axisnya itu tinggi tanaman, x-axisnya adalah KTK. Oke, ini ya. Kemudian kita klik 2 kali. Oke, klik 2 kali. Terus ini yang ini add fit line total. Ini yang linear cos. Ini kan kurvanya ini turun ya, berarti tinggi tanaman atau Y-nya tidak dapat diduga dari KTK tanah atau X. Jadi hasil tinggi tanaman tidak dapat diduga dari KTK tanah atau X-nya ya. Dengan persamaan Y 94,51 minus 0,05 eh, pangkat X dengan koefisien determinasi R kuadrat yaitu 0,06. Oke, setelah dengan metode SpaceX selanjutnya dengan RStudio. Pertama adalah klik new file, file script, selanjutnya library, 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 library read Excel, read Excel, selanjutnya run. Kemudian masukkan data, import data dari Excel. Browse dulu. Kemudian kita ubah ini dulu ulangannya, ganti menjadi karakter. Untuk KTK-nya menjadi numerik, tinggi tanamannya menjadi numerik. Sudah, setelah itu ke range-nya bisa kita lihat di Excel. Excel. Dapat diketahui pada ini F37 ya, F37. Oke, 37 berarti range-nya A1 F37. Oke, selanjutnya kita import. Oke, oke, sudah muncul. Muncul. Untuk library, do, do your research. Run. Oke, selanjutnya analisis. Analisis. FRBD. Faktorial. Kemudian filenya tadi. Cok. Kurung siku. Terus kita lihat lagi di Excel. Ada kolom KTK. KTK terletak di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5 dari keseluruhan 6 kolom. Pada
Jadi dituliskan 5 banding 6. Kemudian koma, pancot, pancot, ulangan, selanjutnya lagi run. Basis pupuk, lanjut lagi, pancot, kerator. Selanjutnya koma 1. Oke, next. Sebentar. Run. Oke, sudah. Selanjutnya, itu di print. Print, print, analisis yang di print. Analisis, analisis, dan oke, diketahui dari sini, diketahui bahwa replication factor atau ulangannya eh, memiliki nilai 0,9391 atau yaitu lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa ulangan ini eh, tidak signifikan yang berarti bahwa ulangan ini sudah benar, sudah dilakukan secara benar dengan benar. Kemudian untuk faktorial A-nya mendapatkan nilai 0,501 yang berarti bahwa ini juga lebih besar daripada 0,05. Berarti faktorial A-nya em, tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap KTK itu sendiri. Juga dengan faktorial B-nya, faktor B-nya. Faktor B-nya dengan nilai 0,475 yang berarti juga seperti faktor A yaitu lebih besar daripada 0,05, yaitu faktor B ini juga tidak berpengaruh terhadap KTK. Sedangkan pada faktor A dan kombinasi antara faktor A dan faktor B menghasilkan nilai 0,0114 yang berarti bahwa nilai ini kurang dari 0,05 yang berarti bahwa kombinasi antara faktor A dan faktor B menghasilkan eh, nilai yang signifikan atau berpengaruh. Ya, ini terlihat dari terdapat bintang 1. Oh, bisa dikatakan cukup signifikan. Selanjutnya pada ini eh, dosis pupuk. Diketahui pada dosis pupuk ini hanya terdapat satu grup saja, satu nominal saja, yaitu pada B2 dengan 34,893 34,893A, pada B0 32,224A, dan pada B1 31,142A. Kemudian untuk variasi grup yang kelator ini juga sama seperti yang dosis pupuk tadi, yaitu dengan hanya satu grup saja, yaitu grup A. Pada K1 dengan nilai 35,059A, pada K2 31,794A, pada K0 dengan 31,406A. Selanjutnya, selanjutnya kombinasi antara dosis pupuk dengan kelator menghasilkan pada P0K1 dengan nilai 42,235A, pada B2K0 dengan 39,57AB, pada B2K2 dengan 37,38ABC, pada P1K1 dengan 35,2125ABCD, pada P1K0 dengan 30,7350ABCD, pada P0K2 dengan 30,5225 BCD, pada B2K1 dengan 27,73 CD, pada P1K2 dengan 27,48 JD, pada B0K0 dengan 23,9015D. Selanjutnya adalah
korelasi. Library correlation. Correlation run. Selanjutnya korelasi for titik tes ini dan dimasukkan filenya rancop KTK, koma rancop tinggi tanaman. Kita lihat. Selanjutnya print korelasi. Selanjutnya run. Ini diketahui bahwa pada p-value-nya mendapatkan uh, menilai 0,149 yang berarti bahwa p-value ini tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Sedangkan pada kekuatan korelasinya menghasilkan nilai minus 0,2449. P-value ini tidak signifikan atau tidak berkorelasi dengan nilai kekuatan korelasinya. Karena nilai kekuatan korelasi ini terlalu rendah atau sangat lemah karena nilainya minus. Oke. Selanjutnya regresi. Dari regresi ini kita masukkan library. CC plot 2 run library CCP and library CCPM. Selanjutnya masukkan ggplot filenya rancot, kemudian koma as. Selanjutnya dimasukkan X sama dengan rancop rancop KPK. Selanjutnya Y rancop tinggi tanaman plus enter. Selanjutnya kita copy paste dari petunjuk praktikum ini, kita copy paste. Oke, copy. Selanjutnya kita paste ke RStudio tadi ke sini. Oke. Selanjutnya kita run. Oke.
Di sini, di sini diketahui bahwa Y-nya adalah 94,5 minus 0,0539 X R kuadrat 0,06. Hal ini berarti bahwa hasil tinggi tanaman atau Y-nya ini tidak dapat diduga dari KTK tanahnya, dari X-nya. Dengan persamaan Y sama dengan 94,5 minus 0,0539 X dengan koefisien determinasi R kuadrat 0,06. Tidak dapat diduga karena kurvanya terlihat turun. Eh, dari SPSS dan R Studio sudah kita ketahui, mari kita simpulkan dari pertanyaan yang diberikan. Kita lihat pertanyaannya. Eh, Dari pertanyaan ditanyakan bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasi terhadap KTK tanah. Pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasi terhadap KTK tanah. Mari kita lihat. Pupuk, kelator, kombinasi terhadap KTK tanah. Pada pupuk atau faktor A ini diketahui bahwa em, pupuk pupuk ini tidak signifikan terhadap KTK tanah karena nilainya lebih besar dari 0,05. Kelator juga seperti pupuk. Kelator ini tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap KTK tanah karena nilainya juga lebih besar dari 0,05 yaitu 0,4475. Sedangkan pada kombinasi antara kelator dan kombinasi antara dosis pupuk dan kelator tanah diketahui menghasilkan nilai 0,01143 yaitu kurang dari 0,05. Berarti kombinasi antara dosis pupuk dan kelator tanah itu berpengaruh atau cukup signifikan terhadap KTK tanah. Selanjutnya kita pada pertanyaan yang kedua. Pada pertanyaan kedua ini ditanyakan bahwa bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Ditanyakan mengenai korelasi antara KTK tanah dengan tinggi tanaman. Di sini dihasilkan bahwa KTK tanah ini tidak berkorelasi dengan tinggi tanaman. KTK tanah tidak berkorelasi dengan tinggi tanaman karena p-value-nya p-value ini terlalu besar atau lebih dari 0,05 dan kekuatan korelasi ini terlalu lemah karena minus. Sehingga KTK tanah dan tinggi tanaman tidak berkorelasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.